Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Rinaldi Insani, mahasiswa semester 5 Studi Al-Hikmah Jakarta. Di sini saya akan menyampaikan, mencoba mempresentasikan tentang rukun iman ya. Sebelumnya saya buka dulu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih dapat menghirup udara bebas dan dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Baik teman-teman semuanya yang saya hormati dan juga teman-teman ikhwah fillah yang dimanapun berada, di sini saya akan menyampaikan mengutip tentang rukun iman ya. Sebagaimana yang kita tahu, kita pasti sudah mempelajari rukun iman ini dari masa kanak-kanak, dari SD atau dari TK ya. Nah, rukun iman itu teman-teman semuanya ada 6 ya. Yang pertama, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada hari akhir, dan percaya kepada qadar dan qadar. Nah, iman itu sendiri berarti percaya akan adanya Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kuasa dan zat yang maha segala-galanya. Nah, teman-teman semuanya, ini akan kita kupas semuanya kita akan kupas satu persatu ya. Yang pertama adalah rukun iman ya. Rukun iman ini berdasarkan dalil dalam Al-Qur'an surah An-Nisa. Saya bacakan di artinya, teman-teman bisa baca juga. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Nah, berdasarkan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, dan barang siapa kita kalau tidak beriman kepada rukun iman ini, itu tadi termasuk beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitabnya, kepada Rasul-Rasulnya gitu ya. Kalau kita tidak beriman, maka kita dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang sesat sejauh-jauhnya. Maka dari itu, kita sebagai seorang yang mengaku beriman kepada Allah, hendaknya kita senantiasa memperbaharui iman kita, senantiasa memperdalam rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengimani keenam rukun iman tadi. Yang pertama adalah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita lakukan ketika kita telah meyakini bahwa kita harus beriman kepada Allah, yaitu yang pertama adalah kita harus yakin bahwa Allah itu ada gitu ya. Allah itu ada. Yang kedua adalah sifat Allah itu sejati gitu. Sejati maksudnya adalah Allah itu mempunyai sifat yang maha kuasa gitu, maha tinggi, maha segala-galanya. Jadi kita harus yakini itu betul-betul ya. Ketika kita sudah yakin bahwa Allah itu maha kuasa, yang memiliki sifat sejati seperti itu, maka insya Allah iman kita akan senantiasa terjaga kesucian dan kemurniannya. Nah, kita juga harus meyakini yang ketiga adalah Tuhan itu hanya Allah Subhanahu wa taala semata ya. Nah, yang keempat adalah kita tidak meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Rob yang wajib kita sembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ketika kita sudah yakin kepada Allah, tidak mantap, kita harus mengabdi dan menyembah hanya kepada Allah, dan juga harus memohonnya kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta segala sesuatunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Tuhan itu ada ya, berarti Allah itu ada. Kita harus yakin betul-betul ya, agar hidup kita selamat dunia dan akhirat. Bisa kita ketahui dalilnya itu di Quran surat Yunus ayat 5.
juga di Quran surat Ar-Ra'd 2 ayat 2 dan juga di Quran surat Ali Imran ayat 191. Nah, ketika kita telah yakin kepada Allah itu Tuhan kita, Tuhan semesta alam, Tuhan yang Maha menciptakan. Nah, alam ini sebenarnya juga, alam itu sendiri adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bumi yang kita tempati sekarang ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak sepantasnya lah kita mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mensyukuri apa-apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, termasuk alam semesta ini yang Allah peruntukkan untuk manusia, dan peruntukkan alam dan seisinya ini diperuntukkan untuk manusia. Maka sempatannya kita jaga, jangan kita membuat kerusakan di buminya Allah Subhanahu wa taala. Nah, bumi yang sekarang didiami oleh sekitar 8 miliar manusia ini dikelilingi lingkarannya sekitar 40.000 km panjangnya. Ada matahari yang keliling lingkarnya sekitar 4,3 juta kilometer panjangnya. Masya Allah ya, maha suci Allah yang telah menciptakan itu semua beredar dengan sesuai dengan porosnya ya. Tidak ada yang membantah ataupun membangkang terhadap perintah Allah. Semuanya sesuai dengan porsinya gitu ya. Selanjutnya adalah alamnya ciptaan Allah itu adalah masih pembahasan alam itu ciptaan Allah. Matahari dan 9 planet yang tergabung dalam sistem tata surya bersama sekitar 100 miliar bintang lainnya tergabung dalam galaksi Bima Sakti yang panjangnya sekitar 100.000 tahun cahaya. Selanjutnya masih dalam kategori alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada galaksi Bima Sakti yang bersama ribuan galaksi lainnya membentuk satu cluster gitu ya. Cluster bersama ribuan cluster lainnya membentuk satu super cluster. Sementara ribuan super cluster akhirnya membentuk jagat raya. Nah, inilah jagat raya atau universe gitu ya, yang bentangnya 330 miliar tahun cahaya. Subhanallah. Selanjutnya tadi alam ciptaan Allah. Nah, ini masuk kepada Allah Sang Maha Pencipta gitu ya. Ini tercantum dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 44 yang artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dengan hak ya. Dengan hak berarti dengan benar, tidak ada yang sia-sia dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia gitu ya. Untuk keseimbangan kehidupan manusia. Nah, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang mukmin gitu ya. Bagi orang-orang mukmin adalah orang-orang yang beriman gitu ya. Allah sudah singgung bagi orang tanda-tanda kekuasaannya kepada orang-orang yang beriman, yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi Allah Maha Pencipta. Jadi semua kejadian di dunia ini semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sebuah kecelakaan terjadi meski ada yang mengatur. Siapa yang mengatur? Yaitu Allah itu sendiri gitu ya. Jadi ketika kita menghadapi sebuah cobaan atau kecelakaan hidup, ujian hidup, kita harus hadapi dengan sabar, karena itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jalani dengan sabar dan dengan ikhlas itu. Nah, seperti kecelakaan yang terjadi meski ada rambu lalu lintas, contohnya ini ya, garis jalan, polisi, lampu merah dan lain sebagainya. Nah, contohnya lagi, kecelakaan itu terjadi meski ada pilot dan kopilot. Misalnya kecelakaan pesawat ya, ini contoh pesawat radarnya misalnya, menara pengawas atau alat navigasinya gitu. Ini tadi Allah Maha Pencipta, sekarang Allah Maha Pengatur gitu ya. Nah, Allah lah yang mengatur semua yang ada di alam semesta ini, alam bumi, di alam jagat raya ini, baik di langit maupun yang di bumi. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semuanya. Nah, ini berdasarkan surat di Al-Qur'an surat Ar-Ra'd 2 yang artinya Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat, kemudian dia bersemayam di atas arsy dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan gitu ya. Allah mengatur urusan semua makhluknya, menjelaskan tanda-tanda kebesarannya supaya kamu meyakini pertemuanmu dengan Tuhanmu gitu. Nah, beberapa ini contoh beberapa sifat Allah Subhanahu wa taala itu yang sejati gitu ya.
Nah, ini kata Allah sendiri dalam surat Al-Ikhlas ya. Kita insya Allah udah pada hafal. Tuhan itu Maha Esa, dan Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak punya sekutu. Katakanlah Allah itu satu, Allah tempat meminta, dan dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tak ada satupun yang setara dengannya. Itu subhanallah ya, yang harus kita renungi, yang harus kita tadaburi ayat ini, sehingga iman kita benar-benar tercancap dalam hati kita hingga nanti ajal menyebut kita insya Allah. Ini sifatnya juga sifat-sifat bahwa Allah itu mempunyai sifat yang sejati, itu bisa kita lihat di Quran surah Al-Hijr ayat 86, dan juga kita bisa lihat juga di Quran surat Al-An'am ayat 59, atau Wabun, dan juga Al-Fatihah yang sering kita baca, yaitu ayat satunya Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Nah, apa yang harus kita lakukan juga untuk menaikkan rasa kadar iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu harus menganggap Allah itu hanyalah hanya satu Tuhan, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti juga saya sudah sampaikan tadi di Quran surah Al-Ikhlas tadi ya, ayat 1 sampai 4, katakanlah Allah itu satu ya. Jadi tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang berhak kita sembah. Itu semua makhluk yang ada di langit dan bumi itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Nah, sesungguhnya yang para malaikat juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, makhluk Allah Subhanahu bertasbih kepada Nabi Muhammad. Allah pun juga bertasbih kepada bersolawat, maksudnya saya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya kita senantiasa harus benar-benar menancapkan di dalam dada kita bahwa Allah itu memang benar-benar Maha Esa dan Maha Satu ya. Tidak ada sekutu baginya. Nah, kita harus senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jangan berbuat syirik kepada Allah, karena syirik itu merupakan dosa yang sangat besar dan dosa yang sangat dibenci, perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengerjakan seluruh perintah Allah, dan dengan cara apa kita menyembah Allah itu adalah mengerjakan segala perintahnya dan juga menjauhi segala larangannya. Nah, ini iman kepada malaikat ya. Iman kepada malaikat juga harus kita setelah beriman kepada Allah, kita harus juga beriman kepada malaikatnya Allah Subhanahu, karena malaikat juga makhluk kita sebagaimana kita tahu, malaikat adalah makhluk Allah yang gaib ya. Jadi kita harus benar-benar yang mempunyai tugas-tugas yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nama-nama malaikat ada Jibril, Mikail, Israil, Israfil, Raqib, Atid, Munkar, Nakir, Ridwan, dan Malik gitu ya, sesuai dengan tugasnya masing-masing. Nah, yang ketiga adalah iman kepada kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana kita tahu juga, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan 4 kitab suci sebelum Al-Qur'an gitu ya. Nah, yang pertama adalah kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, 2 kitab Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, keempat kitab ini wajib kita imani gitu ya. Walaupun sekarang tidak berlaku lagi Injil, Zabur, dan Taurat, tapi kita wajib saja untuk mengimani. Dan Al-Quran kita wajib imani, dan juga kita wajib untuk mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut gitu ya. Nah, ini tertuang juga di dalam Al-Quran surat Al-Hijr. Allah berfirman, yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, kata Allah. Allah yang menurunkan, dan sesungguhnya Allah lah yang kamilah benar-benar yang memeliharanya gitu ya. Nah, Allah yang benar-benar menjaganya itu ya. Surah Al-Hijr. Nah, jadikan Al-Quran itu sebagai perumahan hidup kita gitu ya. Hanya Al-Quran lah yang menuntun kita untuk kebahagiaan hidup di dunia dan maupun di akhirat. Yang keempat adalah iman kepada Rasul Allah. Jadi kita harus juga mengimani Rasul Allah Subhanahu wa taala. Rasul yang wajib kita imani, sebenarnya nabi dan rasul itu banyak ya, tapi yang wajib kita imani adalah sekitar 25 nabi dan rasul gitu ya, termasuk Nabi Muhammad SAW yang nabi dan termasuk nabi dan rasul yang terakhir gitu ya, sebagai uswatun hasanah kita, sebagai suri tauladan kita hingga akhir zaman nanti. Selanjutnya
iman kepada hari kiamat gitu. Nah, iman kepada hari kiamat juga merupakan suatu keimanan, sumber pokok keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita telah mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita harus juga mengimani hari kiamat, yaitu hari pembalasan gitu ya. Hari pembalasan akan semua perbuatan kita selama hidup di dunia gitu ya. Selanjutnya akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, kata Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di Quran surat Al-Ankabut, dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main, dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Nah, dan yang terakhir adalah teman-teman, kita harus beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Kode baik, kode buruk itu datangnya dari Allah, sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hambanya harus sabar menerima. Mungkin di balik semua itu pasti ada hikmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Nah, selanjutnya setelah kita sudah mantap mengimani keenam rukun iman tadi, maka yang harus kita lakukan selanjutnya adalah ikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, katakanlah, kata Allah di Quran surah Al-Ahzab, siapakah yang dapat melindungi kamu dari takdir Allah jika dia menghendapi bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu, dan orang-orang munafik itu tidak memperoleh bagi mereka pelindung dan penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah teman-teman semuanya yang dapat saya sampaikan tentang pentingnya beriman untuk mengimani rukun iman, percaya kepada rukun iman yang ada yang 6 itu teman-teman. Kemudian kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin wa rabbal alamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.